Jika hidup Anda terasa hampa dan membutuhkan kisah inspiratif, maka video ini adalah jawaban yang tepat. Ini adalah kisah lanjutan dari buku 5 menit saja karya John Rinaldi, bagian kelima, dengan judul Si Jujur dan Si Berani. Seorang raja yang memasuki usia senja ingin mencari penggantinya. Berbeda dari biasanya, ia tidak menunjuk anak-anak maupun pembantu terdekatnya. Ia justru memanggil para pemuda di negeri itu dan berpidato di hadapan mereka. Sang raja berkata, "Aku mengadakan sayembara. Kalian semua akan mendapatkan sebuah biji. Tanamlah biji tersebut, rawatlah, dan kembalilah setahun lagi dengan tanaman kalian masing-masing. Yang memiliki tanaman terbaik akan kutunjuk menjadi raja sebagai penggantiku." Dari sekian banyak orang yang mengikuti sayembara, ada seorang pemuda bernama Badu yang terlihat sangat antusias. Ia menanam biji itu dan menyiramnya setiap hari. Namun, hingga sebulan berlalu, biji yang ditanamnya tak juga tumbuh. Setelah 6 bulan, para pemuda mulai membicarakan tanaman mereka yang tumbuh sangat tinggi. Tetapi pot tanaman Badu masih kosong. Badu tak mengatakan apapun kepada teman-temannya. Ia tetap menunggu bijinya tumbuh. Setahun berlalu, semua pemuda membawa tanamannya ke hadapan raja. Semula Badu enggan datang, tetapi ibunya mendorong dirinya untuk pergi dan berbicara apa adanya. Raja menyambut para pemuda seraya memuji tanaman yang mereka bawa. Raja berkata, "Kerja kalian luar biasa. Tanaman kalian bukan main-main indahnya. Aku akan menunjuk salah seorang di antara kalian yang menjadi raja baru." Tiba-tiba, raja tersebut memanggil Badu yang berdiri di barisan paling belakang. Badu panik. Suasana berubah menjadi ricuh. Berbagai ejekan diarahkan kepada Badu karena ia membawa pot kosong. "Diam semuanya," teriak raja. Raja tersebut lalu menunjuk Badu, kemudian mengumumkan, "Inilah raja kalian yang baru." Mendengar pengumuman sang raja, semua yang hadir terkejut. Mereka bertanya-tanya karena sang raja justru memilih orang yang tanamannya gagal. Raja tersebut kemudian melanjutkan ucapannya, "Setahun yang lalu, aku memberikan kepada kalian sebuah biji untuk ditanam. Namun, biji tersebut sudah dimasak dan tidak mungkin dapat tumbuh. Dan kalian telah menggantinya dengan biji yang lain." Hanya Badu yang memiliki kejujuran dan keberanian untuk membawa pot dengan biji yang kuberikan. Karena itu, dialah yang kuangkat menjadi penggantiku. Voicebook. Pesan inspiratif dari kisah ini adalah, ada 2 kata yang menjadi nasihat penting dari kisah ini, yakni kejujuran dan keberanian. Kejujuran akan membawa seorang kepada perubahan mendasar. Namun, tanpa keberanian, kejujuran takkan membawa perubahan bagi orang banyak. Kejujuran hanya menghasilkan pengikut, bukan pemimpin. Dibutuhkan keberanian guna bisa mengubah masyarakat. Pertanyaannya, dari manakah datangnya keberanian? Keberanian ada jika kita mampu menaklukkan rasa takut yang menyelirap dalam diri kita. Maka, kejujuran dan keberanian merupakan 2 sifat yang harus kita tumbuhkan, agar kebaikan yang ada pada kita dapat bermanfaat bagi orang banyak. Bagian 6. Cerita dengan judul Mengapa Harus Berteriak. Suatu hari, seorang guru bertanya kepada murid, "Mengapa ketika seseorang dalam keadaan marah, ia akan berbicara dengan suara keras dan berteriak?" Setelah berpikir bercukup lama, seorang murid mengangkat tangan dan menjawab, "Karena saat seperti itu, ia telah kehilangan kesabaran. Itulah sebabnya ia berteriak." Tapi si guru balik bertanya, "Lawan bicaranya justru berada di sampingnya. Mengapa harus berteriak?
apakah ia tak dapat berbicara secara halus? Hampir semua murid memberikan sejumlah alasan yang benar menurut pertimbangan mereka. Namun, tak satu pun dari jawaban-jawaban itu yang memuaskan. Lalu si guru berkata, ketika dua orang sedang berada dalam situasi terbakar oleh api amarah, jarak antara kedua hati mereka sangat jauh, meskipun secara fisik mereka begitu dekat. Oleh karena itu, guna mencapai jarak yang demikian, mereka harus berteriak. Setelah diam sejenak, guru itu melanjutkan, namun ada suatu keanehan di sana. Perhatikanlah, semakin keras mereka berteriak, semakin pula mereka marah, dan dengan sendirinya jarak hati dan di antara keduanya pun menjadi lebih jauh lagi. Oleh karena itu, mereka terpaksa berteriak lebih keras. Sang guru masih melanjutkan, sebaliknya, apa yang terjadi ketika dua orang saling jatuh cinta? Mereka bukan hanya tidak berteriak. Saat mereka berbicara pun, suara yang keluar dari mulut mereka sangat halus dan nyaris tak terdengar. Dan anehnya, sehalus apapun suara itu, keduanya justru bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Mengapa demikian? Tanya sang guru sambil memperhatikan murid-muridnya. Para murid berpikir keras, namun tak satu pun berani memberikan jawaban. Sang guru pun berkata, jawabannya ialah karena hati mereka demikian dekat, bahkan tak berjarak. Pada akhirnya, mereka tak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Sebuah pandangan mata saja sudah cukup membuat mereka memahami semua yang ingin mereka ungkapkan. Terang sang guru. Pesan inspiratif dari kisah ini adalah, saat api amarah berkobar dalam dada, maka berusahalah untuk tidak membuat jarak di dalam hati, baik dengan perbuatan maupun kata-kata. Sikap terbaik saat kita sedang marah ialah tidak mengucapkan sepatah kata pun, karena bisa jadi kata yang kita ucapkan semakin memperlebar jarak di dalam hati kita. Maka, diamlah dan yakinlah bahwa waktu akan membantu kita melewati semuanya. Cerita ketujuh, dengan judul Bunyi yang Berarti. Suatu hari, seseorang dari desa mengunjungi temannya yang tinggal di kota. Bunyi ribut yang muncul dari suara mobil-mobil yang berseliweran dan derap langkah orang yang lalu lalang sangat mengganggu orang desa itu. Kedua sahabat tersebut berjalan-jalan menyaksikan suasana kota. Baru beberapa langkah kaki diayunkan, tiba-tiba si orang desa berhenti. Ia menepuk pundak temannya seraya berbisik, "Berhentilah sebentar. Apakah kamu mendengar suara yang kudengar?" Kemudian si orang kota itu menjawab, "Yang saya dengar hanya suara klakson mobil serta suara orang yang lalu lalang. Memangnya apa yang kamu dengar?" "Ada seekor jangkrik di dekat sini. Aku bisa mendengar suara nyanyiannya." Teman dari kota itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu menggeleng-gelengkan kepalanya seraya berkata, "Aku pikir kamu hanya bergurau. Tidak ada jangkrik di sini. Dan seandainya ada, bagaimana mungkin orang bisa mendengar suaranya di tengah kebisingan jalan seperti ini? Jadi, kamu pikir kamu bisa mendengarkan suara seekor jangkrik?" "Ya, ada seekor jangkrik yang sedang bernyanyi di sekitar sini." Orang desa itu berjalan beberapa langkah, lalu berdiri di samping sebuah tembok rumah. Di situ ada tanaman yang tumbuh merambat. Orang desa itu memetik beberapa daun, dan di atas daun itulah terdapat seekor jangkrik yang bernyanyi keras sekali. Teman dari kota itu bisa melihat jangkrik tersebut dan mendengarkan suaranya. "Kamu secara alami bisa mendengar dan dengan lebih baik daripada kami." Orang desa itu tersenyum sambil berkata, "Aku tidak setuju dengan pendapatmu itu. Orang desa tidak bisa mendengar secara lebih baik daripada orang kota. Sekarang perhatikan, aku akan membuktikannya kepadamu." Lalu, orang desa itu mengeluarkan uang logam dari saku bajunya, kemudian menjatuhkannya ke trotoar. Bunyi uang logam tersebut membuat orang-orang menoleh ke arahnya. Orang desa itu berkata,
Suara uang logam itu tidak lebih keras daripada nyanyian jangkrik tadi. Meski demikian, banyak orang kota yang mampu mendengarnya. Terbukti, begitu banyak di antara mereka yang menoleh ke arah sumber bunyi itu. Di lain pihak, aku adalah satu-satunya orang yang mendengar suara jangkrik tersebut. Alasannya tentu bukan karena orang desa bisa mendengar lebih baik daripada orang kota. Alasan yang benar adalah bahwa kita selalu mendengar lebih baik terhadap hal-hal yang biasanya kita perhatikan. Pesan inspiratif dari kisah ini adalah, tatkala sedang berhadapan dengan suatu masalah, seringkali kita berteriak memohon pertolongan kepada Tuhan, tetapi kita merasa seakan-akan Tuhan diam saja. Padahal, hal itu terjadi karena sikap kita yang lebih fokus kepada diri sendiri dan segala permasalahan yang sedang kita hadapi daripada terhadap Tuhan dan pertolongannya. Kita memasang telinga agar Tuhan menjawab sesuai dengan keinginan dan menolak suara Tuhan yang mengatakan bahwa Dia menyediakan jalan lain yang lebih baik daripada keinginan kita.